Ini helikopter view. Adik-adik harus melihat bahwa Indonesia ini mau dibawa kemana ya oleh presiden kita. Selalu kita melihat ini. Astacita, ya Astacita dulu Pak Jokowi Nawacita, ini Astacita ya. Lalu kemudian selalu akan ada itu swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah laut, ya. Ekonomi biru laut. Ingat, kita itu hidup hanya di sepertiga, ya, yang diisi oleh 280 dan juta dan itu akan bertambah. Ya. Tetapi 2/3-nya laut belum tereksplor dengan baik. Ingat, tugas kita, tugasnya teknologi kelautan, tugasnya, tetapi kita pengolah nih. Kita itu bisa dengan ilmu kita kimia, kita mengolah itu, gitu. Ya, kita mengolah itu. Bagaimana produk-produk itu bisa berdaya guna, memiliki nilai tambah yang tinggi. Di situ tugas kita. Ekonomi biru, ekonomi hijau dari biomasa, dari sumber daya alam yang bisa terbarukan. Gitu ya. Oke. Next slide. Dia punya RPJMN, undang-undang lagi. Coba bayangkan, RCBMN sampai 2045 Indonesia Emas diatur dalam undang-undang. Adik-adik langsung Google saja. Undang-undang 59 tahun 2024. Isinya apa saja adik-adik pelajari? Isinya ini. Jadi ada transformasi ekonomi, ada pembangunan kesinambungan. Coba lihat Human Capital Index kita 0,73. Ya, Gini ratios kan. Jadi ini adalah yang kita akan lakukan. Gapnya masih terlalu besar antara yang kita hadapi sekarang ya. Oke, next slide. Lalu diturunkan di dalam 17 arah pembangunan, ada penerapan ekonomi hijau di misi kedua, lalu misi kelima, swasembada energi, swasembada air, swasembada pangan. Kita mau kemana? Adik-adik fokus saja pada yang saya stabilo kuning, itu areanya udah banyak sekali. Itu penjabarannya udah banyak sekali dan kita bisa berkontribusi di situ sehingga hidup kita itu sudah align semuanya, gitu ya. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh, yang itu saja itu sudah ketemu, gitu. Oke, lanjut. Lalu apa di dalam transisi menjadi net zero emission yang dituangkan yang kita akan berakhir di 2060 NZE net zero emission itu ada ini CCS CCUS. Carbon capture, mau carbon capture-nya melakukan melalui alga, boleh. Alga dicari, yuk kita cari lagi tanaman apa. Inovasi, silahkan penelitian ke sana, boleh. Apa saja, monggo. CCS, CCUS, karena isu mengenai gas emisi CO2 itu adalah isu yang sangat signifikan. Gas rumah kaca itu benar-benar tidak bisa terelakkan membuat panas, naiknya seawater, ya, naiknya air laut dan menyebabkan negara kita sebagai negara kepulauan. Coba adik-adik kalau lihat peta dunia, mau tahu Indonesia itu kan kecil ya, segini, cuman segini. Cina segini, Australia segini, Eropa segini, Amerika segini. Indonesia tuh segini loh. Dan itu isinya 2/3-nya laut. Dan kita saat ini selalu menggomor-gomorkan, jangan batu bara dong, batu bara masih murah. Kita tuh melimpah batu baranya dan baru dimanfaatkan sekarang. Mereka Eropa sudah menggunakan batu bara 100 tahun. Kita baru 70 tahun. Ya. Dan kita itu kecil dan itulah menyumbang murah. Murah, bukan apa-apa, ada cara untuk menurunkan CO2. Jangan sampai kita yang memiliki sumber daya besar, kemudian kita tidak menggunakan sumber daya alam yang besar itu hanya gara-gara urusan kita di-ban karena Indonesia lah yang nge-ban aja sekarang udah pull out dari Paris Agreement. Bener nggak? PLTU-nya Indonesia masih sedikit dibandingkan PLTU-nya yang ada yang lainnya. Kita punya hutan tropis luar biasa yang bisa menjadi zinc CO2, ya, CO2 zinc, tempat penampungan CO2. Jadi pikirkan inovasi-inovasi itu, tetapi pemerintah sekarang berat untuk menanggung subsidi energi, menanggung subsidi listrik.
ya, yang nilainya lebih dari 100 triliun. Bayangkan 100 triliun hanya untuk dibakar. Padahal 100 triliun tadi kita ambil 1 triliun untuk hilirisasi ke arah chemical. Hilirisasi ke arah chemical, nilai added value-nya 6 kali daripada langsung dibakar. Paham? Batu bara dibakar jadi listrik, langsung dibakar. Tetapi batu bara dikelokkan sedikit, di syngas, syngas jadi metanol, metanol jadi DME, metanol jadi ke arah farmasi dan sebagainya dan sebagainya. 6 kali, 6 kali, dan itu tugas kita, itu peran kita teknik kimia, ya, itu. Jadi itulah. Mari kita berpikir bahwa masa depan itu ada di tangan kita. Tapi kenapa Bu kok sekarang? Iya karena kita memang tidak berupaya untuk ke sana. Kita belum mengoptimalkan itu. Nah, mari kita bergerak bersama. Bergerak bersama melalui satu persepsi yang dibangun bersama untuk menuju ke sana, ya. Oke, lanjut ya saya. Next slide. Ini, coba adik-adik lihat. Adik-adik bisa lihat di peaknya PLTU itu di 2030. Biarkan. Dukung itu, karena disitulah letak semuanya, karena itu tidak menimbulkan efek hukum. Karena PLTU itu harus beroperasi, ada capex, ada investornya. Pemerintah sudah mengatur kapan dia shutdown, berdasarkan kepada umur operasinya. Dan di saat itulah pemerintah mulai mengajak CCS masuk teknologinya, baterai termasuk masuk teknologinya. Indonesia di Khatulistiwa dengan pencahayaan yang 12-12 ya. Tetapi pencahayaannya, intensitasnya berbeda dengan di Arab Saudi. Benar nggak? Intensitasnya berbeda. Di subtropis berbeda. Dia di sana efisiensinya bisa 40%. Di kita paling banter dengan teknologi film, panel surya itu dengan teknologi film yang terbaru bisa sampai 22%. Di sana gurun pasir, di sini mau senggol sedikit kena, ini tanah saya. Nah, kalau mau segini NJOP-nya, saya mau jual di atas NJOP 10 kali. Lah siapa yang mau investasi kalau seperti itu? Mau nyari tanah sedikit saja nggak ketemu. Benar nggak? Jadi betapa sulitnya sistem iklim investasi di Indonesia. Ya, mau bangun pabrik di kawasan khusus juga susah. Terlalu birokrasi dan sebagainya. Ekonomi biaya tinggi. Padahal sebenarnya pemerintah juga sudah. Jadi kita ini memang berkeringat. Tetapi itulah negara kita yang harus kita cintai. Saya tidak ingin kalian dengan begitu lalu kalian kabur aja. Enggak. Justru itulah tantangan kalian yang memiliki jiwa ya pejuang, adik-adik dengan jiwa yang pejuang, itulah masa depan kita. Itulah adik-adik tantangan yang harus adik-adik bisa lakukan. Gitu. Ya, ubahlah suatu tantangan menjadi peluang. Ubahlah itu menjadi suatu perjuangan. Ya, itu yang saya harapkan adik-adik sebagai pemuda-pemudi jangan lembek. Jangan lembek. Itu masa depan kita dan itu kita harus jadi tuan rumah di negara sendiri. Ya. Masa kita malah menjadi tuan rumah di negara orang lain? Enggak. Kita harus menjadi tuan rumah di negara sendiri. Itu, ya. Ini sudah ada peta jalan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, kapan dia peak, kapan dia akan turun, apa saja. Nih lihat CCS. Jadi adik-adik kalau mau belajar mengenai CCS di YouTube-nya BKKPI ada. Carbon capture, mau dengan alga, mau dengan bio, atau dengan teknologi-teknologi lain, monggo. Termasuk nanti yang menjadi game changer adalah energi storage. Karena dia akan menjadi game changer terhadap apa? Terhadap surya, ya surya. Kan harus disimpan tuh energinya. Karena dia nggak bisa 24 jam, malam hari kan nggak ada energinya. Jadi harus disimpan. Dan yang akan menjadi game changer adalah baterai storage. Baterai storage hari ini kita bicara baterai storage dari nikel, nanti ada litium, bahkan nanti ada garam, ya. Bahkan garam ini menjadi salah satu untuk ke baterai. Banyak sekali dan Indonesia sudah ketinggalan.
Penelitian baterai lebih banyak di China. Enggak masalah, enggak usah bersaing sama Cina. Kalah, asli kalah. Pertama dari uang. Berapa dana yang dikucurkan oleh Cina untuk riset sampai risetnya ditempatkan bagaimana kalau manusia nanti tinggalnya di Mars. Benar nggak? Kan dengar kan cerita itu? Itu benar itu, ya. Karena sudah memikirkan bumi ini second 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 bumi. Bumi di mana? Udah dicari. Coba boro-boro kita mau mau investasi, mau inovasi, mau riset, itu aja belum dilakukan. Sawit kita melimpah, itu aja belum banyak dilakukan. Batu bara kita melimpah, itu aja belum dilakukan. Ya, udah. Ikuti saja Cina mengikuti tren kemana, ikut aja. Tapi kita optimalkan sumber daya kita. Ikut. Jadi memang itu diperlukan. Ya, karena kita memang nggak bisa nih di negara yang sekarang globalisasi berdiri di atas kaki sendiri. Boleh, bener, harus. Tetapi untuk teknologi yang kita memang sudah ketinggalan, ya nggak apa-apa, kita partnership. Karena memang kita sumber daya terbatas, kemampuan teknologinya juga mau membangun, ya udah telat dong. Kita baru mengambur sekarang, dia udah lari kenceng di sana. Kita ikutin, dia udah lari lagi ke sana. Lah kapan kita akan nyampe? Paling baik kolaborasi, partnership, tetapi pada prinsip-prinsip yang seimbang, wajar, yang saling menguntungkan. Oke, jadi ini ya adik-adik ya, kendaraan listrik, kompor listrik akan bisa mengurangi LPG. Dan kompor listrik adalah murah sekali adik-adik, murah sekali. Adik-adik membandingkan menggunakan kompor listrik dengan kompor LPG bisa cost reduction-nya bisa 80%. Jadi adik-adik sampai lupa, oh kok sekarang uang jajannya lumayan ya, kok enggak banyak ya kurang. Adik-adik bisa merasakan nanti, karena murah sekali, ya. Jadi jangan, Bu ini mahal, nggak cukup listriknya, enggak. Naikkan aja listriknya ke 1.300, Anda beli kompor listrik yang 1.000 sampai kapasitas 1.000 watt supaya cepat. Kalau 1.000 watt itu, adik-adik masang sekarang 1.000 watt itunya, set sekali, nggak sampai 5 menit, udah. Tapi kalau dia pakai yang 400 watt, ngenteni sampai lama, sampai kok belum panas-panas ya. Ya itu. Tapi kan perkalian ya 400 kali sekian waktu, ketemunya sekian, mendingan 1.000 kali sekian detik, menit, lebih cepat, lebih murah. Ya, gitu. Pakai logika itu. Next slide. Next slide. Kita lanjut ke Mas. Next slide, Mas. Ya. Ini biofuel, ya. Kita bicara biodiesel. Ini pemerintah sedang mencanangkan biodiesel. Sejak kapan? Diinisiasi sejak 2009 dengan B2. B biodiesel 7,5%. B10 ini masih dengan pembiayaan APBN. Kenapa? Karena ini piloting project. Ya, masih pemerintah full. Ya, B10, B15 sebentar. Ulang, B15, B20 sudah dengan BPDP KS kelapa sawit. Badan Pengelola Dana kelapa sawit. Ya. Mana tadi BPDPKS ya. Biaya BPDPKS itu sumbernya dari mana? Dari ekspor, sebagian ekspor. Jadi kalau kita mengekspor berarti BPDPKS tadi, BPDPKS itu akan mendapatkan dana dan dananya dipakai untuk memberikan kembali kepada petani, ya, petani yang melakukan petani kelapa sawit. Tetapi kalau yang diekspor sedikit karena kebutuhan dalam negerinya banyak, maka itu berkurang, ya, dananya berkurang. Akibat dana berkurang, maka nggak bisa kembali lagi ke kelapa sawit. Jadi ini bola yang kemudian berhenti. Padahal kita mau menaikkan volume, menaikkan kebutuhan CPO. Nah, jadi inilah letak berarti harus ada industri yang di
tambah. Dengan industri yang ditambah berarti ujungnya di sana perkebunan kelapa sawitnya harus ditambah dong. Perkebunan kelapa sawitnya ditambah berarti produktivitasnya harus diperbanyak dong. Itu PR kita. Begitu perkebunan kelapa sawit, lahannya masih ada nggak sih? Jangan-jangan sudah dipakai pemukiman, sudah dipakai untuk yang lainnya. Jadi nggak ada lahan di Indonesia. Akhirnya nanti jangan-jangan Singapura menerapkan satu gedung isinya kelapa sawit. Sudah pernah lihat YouTube-nya yang di Singapura? Satu gedung isinya agro itu tanaman sayur hidroponik. Satu gedung lagi isinya peternakan udang. Gedung bertingkat-tingkat isinya peternakan udang. Udah pakai teknologi. Jadi yang namanya yield produksinya berlipat-lipat. Dan karena dia steril, nggak ada minimal dari penyakit. Coba, apa kita mau begitu? Kita mau begitu? Nggak punya uang, dana terbatas karena kebanyakan dipakai untuk subsidi. Beban pemerintah subsidi 100 triliun terlalu berat hanya untuk dibakar. Kalau itu diambil sedikit, berikan untuk membangun industri, berapa jumlah orang tenaga kerja yang dipakai? Ya. Jadi saya ajak kalian berpikir kritis, jangan menuntut energi itu terlalu murah. Energi memang mahal, tapi biarkan energi mahal tetapi beban pemerintah bisa disalurkan kepada industri-industri sehingga ekonomi kita naik. Daya daya beli kita naik. Karena apa? Karena kita mampu untuk itu. Bukan energinya yang kemudian diberikan itu memang salah politis. Saya masuk ya ke sana. Tetapi saya ingin men-trigger adik-adik bahwa dana pemerintah akan lebih bermanfaat apabila diputar menjadi suatu kegiatan ekonomi industri. Ya, karena disitulah tenaga kerja akan masuk. Disitulah sektor penunjang. Sektor penunjang itu luar biasa adik-adik. Satu industri yang tadi saya sampaikan, konsumsi, listrik, transportasi, ATK, labor, ya, kebersihan, keamanan, semuanya. Kos-kosan, TK, pendidikan, TK, SD, SMP terbuka. Wah, luar biasa. Berapa sektor itu yang kalau dihitung multipliernya jauh lebih ya, ya, ke sana ya. Jadi jangan menuntut subsidi terlalu banyak. Tetapi memang harusnya kita berpikir untuk menggerakkan industri karena multiplier ekonominya jauh lebih besar. Next slide. Next slide. Ya, capaian biodiesel angkanya sekitar sekian triliun devisa menghemat karena berkurang gitu ya. Berkurang dari apa tadi biodiesel ini impor minyak. Adik-adik tahu kita dulu eksportir minyak sampai ketua OPEC ya, itu adalah dari Indonesia. Itu kebanggaan Indonesia, adik-adik belum lahir. Saya mengalami bangganya Indonesia sebagai ketua OPEC karena kita eksportir minyak. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu jauh kita sudah berubah menjadi importir minyak. Coba bayangin, import. Karena penduduk meningkat, kebutuhannya bertambah, ya, terutama transportasi. Ya, kemana-mana dikit nggak mau jalan, naik motor. Bener nggak? Meskipun irit Bu, iya irit kali sekian juta orang, ya banyak, gitu kan? 3.000 loh rupiah loh per liter loh pemerintah kasih kompensasi kepada adik-adik yang pakai Pertalite itu dengan asumsi harga keekonomian 13.000. Kalau US dollar meningkat seperti sekarang lebih dari 3.000 per liter. Pemerintah keluarkan, belum bicara soal impornya. Impor itu yang namanya Pertalite sebagian bisa dipenuhi dalam negeri, sebagian masih impor. Impor pakai USD. Dengan kondisi sekarang berapa coba? Jadi bebannya tadi angkanya udah triliunan, nggak ada lagi bicara miliar. Ya, oke. Jadi menghemat sekian 147,5, menghemat triliun ya hanya dengan itu. Maka kalau adik-adik banyak jalan kaki, ganti dengan kendaraan listrik itu sangat membantu pemerintah. Ya, oke. Next slide.
Lalu ini kira-kira coba adik-adik lihat perkebunannya itu dimiliki oleh petani 42%, 54-nya adalah 54-nya adalah korporasi. Dan korporasi itu yang bisa memanage dengan baik. Kalau petani sudah tua-tua susah diatur. Maunya begini, diajak naikin tingkat produktivitasnya nggak mau. Ah, saya udah seneng. Disuruh replanting, replanting itu disegarkan kembali kebunnya. Ah, enggak ah, kalau replanting kan saya nanti kosong. Jadi sebaiknya saya tetap aja. Meskipun kalau dengan demikian akan turun, 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 turun. Itu. Kalau namanya manajemen yang itu ya enggak replanting ya replanting supaya dia tetap nanti produksinya dan meningkat ya. Next slide. Tuh. Lalu apa saja dari isu teknis penggunaan biodiesel termasuk agak challenging karena dia berserat. Jadi itu yang namanya apa namanya mesin harus sering ganti filter gitu. Karena memang dia berserat. Gitu kan. Nah, itulah itu sudah harus diuji. Jadi sebelum pemerintah menetapkan itu di tahun 2022 pemerintah sudah menguji. Sampai B40 itu pemerintah sudah menguji. Tapi untuk naik menjadi B50 pemerintah butuh waktu untuk menguji bahwa B50 itu kalau dijalankan itu aman, tidak terjadi masalah dengan kendaraan, tidak menimbulkan kenaikan biaya pemeliharaan kendaraannya gitu ya, yang bisa menjadi dikomplain lagi gitu. Itu harus dipastikan dulu. Ini ujinya seperti ini. Next slide. Kira-kira next. Nah, ini hidrogen. Sekarang saya bicara hidrogen. Jadi hidrogen itu ada banyak ya, Dek. Grey, brown, blue, low carbon, green hydrogen yang sudah masuk sini, pink, terakhir turquoise. Ya, jadi ini macam-macam karena berasal dari apa? Sumbernya. Dari sumbernya dulu nih, sumbernya ini, sumbernya ini, sumbernya ini. Sudah, adik-adik tinggal pelajari. Ini saya ambil dari teman-teman di PLN dari studinya McKinsey. Ya, ini adik-adik pelajari kira-kira seperti apa sih? Ya, ini adalah variasi. Karena hidrogen ini adalah termasuk game. Apanya? Pertama, kita punya dua laut loh. Berarti blue hidrogen menjadi salah satu andalan kita. 2/3 itu kan lumayan. Ya, kalau dibandingkan dengan negara yang benua, lautnya di pinggir-pinggir kan susah ya. Kalau kita keluar sedikit udah ketemu laut ya. Jalan sedikit sudah ketemu pantai. Itu adalah kelebihan. Itulah bagaimana kita akan bicara mengenai blue hidrogen itu seperti apa. Tetapi butuh katalis. Katoda anodanya. Katoda anodanya bisa nggak diproduksi di Indonesia? Itu tugas kita. Pakai material apa sih? Metalurgi jalan. Multidisiplin jalan itulah IPU. Dengan multidisiplin. Jadi kalau IPM masih spesifik. Tapi kalau IPU sudah dengan multidisiplin. Next slide. Ya, ini adalah hidrogen sebagai alternatif energi masa depan. Tadi green, blue, grey. Itu ada bagaimana melihat Indonesia ini mau menuju kemana. Gitu ya, kita bicara hidrogen production cost. Di Indonesia memang masih tinggi ya adik-adik ya. Lihat nih, Indonesia ini cost-nya masih besar. Melihat hidrogen cost yang paling rendah. Kira-kira di mana? Di Brasil, rendah. Ya, India, Kanada, gitu ya. Cina masih di sini hidrogen. Jadi ini adalah bagaimana mereka secara karena kalau jumlah skalanya besar pasti akan cost-nya rendah karena pembaginya besar ya. Tapi kalau kita bikinnya kecil-kecil, kecil-kecil, pilot projectnya kecil, ya harganya pasti mahal dong. Wong pembaginya kecil kok volumenya. Kan cost per volume. Kalau kecil bikinnya ya mahal. Maka kita bicara skala ekonomi yang besar gitu ya. Oke, next slide. Next slide. Nah, infrastruktur dalam ekonomi hidrogen. Rantai pasok produksi, rantai pasok penanganannya, penggunaannya, selalu dari sisi hilirnya tradingnya. Ya, ini adalah merupakan satu ekosistem yang harus dibangun. Jadi kalau kita mau membangun ekosistem hidrogen, itu harus end to end, jangan sampai kita hanya membangun di satu sisi, lalu kemudian di sisi yang lain enggak. Akhirnya dari sini impor lagi ke sana, nggak bisa jalan. Akhirnya harganya menjadi tidak bersaing. Kalau begitu mendingan impor saja ya Bu. Gawat. Padahal sebenarnya kesalahan kita karena kita tidak merangkai ekosistem itu utuh
secara utuh. Ya, karena merangkai satu secara ekosistem utuh atau terintegrasi itu akan bisa menurunkan nilai harga jual di sana karena akan bisa kompetitif. Karena semuanya mata rantainya sudah bisa dilakukan di sini. Seperti Toyota dia punya tier 1, tier 2, tier 3 ya. Semua ekosistemnya dibangun di Indonesia Toyota karena apa? Dia sudah membangun itu dari lama. Tetapi kalau ekosistem ini memang harus dia bangun dari sekarang ya. Jadi ini butuh waktu dan itulah bagaimana adik-adik nanti apakah tertarik mau menuju ke sini, monggo di sini leadingnya Toyota. Jadi adik-adik kalau mau belajar mengenai hidrogen, monggo itu belajarnya atau nanti apply-nya ke Toyota. Dia serius mengembangkan ekosistem hidrogen, gitu ya. Oke, ya, next slide. Ini hidrogen untuk sektor transportasi saat ini masih di PLN melakukan proses karena PLN mendapatkan hidrogennya dari pembangkit listriknya. Jadi ekses. Harganya murah, tapi nggak bisa dipakai sebagai referensi. Lah PLN menggunakan hidrogen itu untuk kebutuhannya pembangkitnya kok. Itu hanya ekses. Ekses itu adalah sisa produksi. Ya pasti harganya murah karena memang tidak menjadi main waktu itu. Jadi belum bisa di-compare untuk skala keekonomian ya. Next slide. Tetapi bisa dipakai sebagai skala pilot project sehingga bisa membuat suatu ekosistem. Kalau ada nanti dilakukan ini sudah ada SPBU-nya di sana. Hydrogen refilling station-nya di Muara Karang ada, Daan Mogot ada, sampai di Patimban juga ada gitu ya. Itu sudah ada jenis mobilnya juga sudah disiapkan. Toyota menjadi mitra dan sebagainya. Karena memang Toyota sangat concern dan dia fokus kepada pengembangan kendaraan berbahan hidrogen. Next slide. Ya, ini adalah contoh bagaimana hidrogen ini mau dipakai apa. Hidrogen dicampur dengan berubah menjadi amonia, dipakai untuk co-firing. Co-firing itu adalah bahan bakar yang dipakai secara bersamaan, co-firing. Ya, hidrogen ini dipakai, lalu kemudian ada ini menggunakan amonia untuk yang di co-firing amonia, di Gresik juga pakai amonia, di Tanjung Priok dengan menggunakan hidrogen. Ini sudah karena ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Ini saya memberikan contoh bahwa hidrogen itu bisa dipakai untuk pencampur bahan bakar yang saat ini sudah ada di pembangkit. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menurunkan emisi CO2. Jadi tadi kok PLTU atau ini bisa nggak diturunkan? Bisa. Salah satunya diinjek dengan hidrogen gitu. Jadi banyak cara untuk menurunkan emisi CO2, jangan sampai dengan begitu maka ini padahal pemerintah bebannya berat tadi. Listrik itu, adik-adik mau tahu listrik yang diproduksi dengan PLTU batubara itu murah karena berkisar antara 4 sen sampai 5 sen. Paling banter kalau kapasitasnya kecil 6 sen per kWh. Adik-adik listrik tarif listrik itu paling murah Rp450 per kWh yang untuk disubsidi Rp450 per kWh. Kalau dijadikan sen berapa? 3 sen. 3 sen. Tadi bikin listrik dari PLTU paling murah 4 sen. Jadi masih ada gap 1 sen per kWh. 1 sen per kWh kalau sekarang ketemunya 1.700, kalau 17.000 loh ya, kan gitu ya. Kalau 16.000 ya 1.600 gitu. Jadi lumayan kan beban pemerintah segitu loh mensubsidi untuk listrik ya. Jadi seperti itu, ini gambarannya bahwa hidrogen itu sudah dipakai. Next slide. Nah ini bahwa meteringnya juga harus dipastikan karena itu itu berbeda caranya bagaimana setelah dimodifikasi. Ini teman-teman mesin. Ya, ini teman-teman mesin nih. Tetapi bagaimana parameternya, kondisinya, hidrogen ini menguap, jadi dikompres dari liquid kimia. Ya, jadi ini udah multidisiplin. Ya, berapa ketebalannya supaya kuat menahan tekanan ini, masih berupa ini kimia. Alatnya dengan metalurgi, mesin, metalurgi dan sebagainya. Jadi ini sudah merupakan satu kombinasi. Tetapi ilmu meskipun seperti ini, ilmu kimianya ada. Bagaimana heat transfernya, fenomena transfernya masuk, liquid transfer masuk, pelajaran transformasi
fenomena transformasi ya, itu masuk. Next slide. Nah, ini PR buat kalian nih, saya tambahkan. Kita melimpah loh, melimpah batu baranya. Melimpah, tetapi batu bara yang melimpah itu banyakan yang tidak bisa dijual. Karena apa? Batu baranya ada di mulut tambang. Mulut tambang itu jauh di pelosok, sehingga kalau ditarik, diangkut, digali, kemudian diangkut, ongkos angkutnya jauh lebih besar daripada ongkos batu baranya. Maka dia tidak ekonomis untuk ditransportasikan. Maka sebaiknya dia dilakukan processing di mulut tambangnya. Ya, di tambang itu dibongkar lalu diproses di situ. Itu akan ekonomis dan memberikan nilai yang lebih karena daripada tidak bisa dimanfaatkan, dan itu banyak di Indonesia. Karena apa? Karena infrastruktur belum mendukung. Kecuali kita udah punya jalan highway ya. Highway aja udah berat. Perlu investasi lagi, perlu penanaman modal lagi. Ya sudah, diproses di mulut tambang saja. Dan kebanyakan yang tersisa saat ini adalah batu bara dengan nilai kalori rendah. Nah, kalau nilai kalori rendah, harganya kalorinya kan sudah kecil. Diangkut kan tambah banyak untuk mendapatkan kalori yang sama, diangkutnya lebih banyak. Padahal biaya pengangkutan logistiknya, kosnya besar. Ya tambah nggak masuk akal, tidak ekonomis. Makanya sebaiknya diprosesnya di mulut tambangnya. Ya, itulah jadi salah satu kata kunci pemanfaatan batu bara kalori rendah adalah pemanfaatan di lokasi tambang. Dan yang bagus adalah pemanfaatan menjadi chemical. Karena dengan chemical diproses di situ menjadi special chemical, harganya kecil, udah bentuknya kecil, harganya berlipat-lipat sehingga kalau ditransportasikan jauh nilainya, transportasi cost menjadi kecil. Ya, paham ya? Mengapa diperlukan pabrik-pabrik yang adanya di lokasi dekat dengan sumber material utamanya? Karena tadi pertimbangan dari logistik cost-nya. Adik-adik lihat dari coal menjadi gasifikasi, syngas. Ya, digasifikasi menjadi gas, menjadi metanol. Metanol saat ini impor. Masih ada satu metanol yang ada di Kalimantan Timur itu berasal dari gas alam. Jadi padahal gas alam bisa dipakai untuk yang lain. Itu sekarang sudah jadi metanol baru satu, ya. Padahal kebutuhan kita besar sekali sehingga kita antara produksi dipakai sama kebutuhan masih minus. Oleh karena itu metanol saat ini menjadi penyumbang impor besar, beban impor besar di Indonesia, metanol. Padahal metanol itu bisa dari 3. Batu bara ini salah satunya, 2 dari biomasa. Benar nggak? Biomasa, singkong bisa jadi metanol. Benar nggak? Di pelajaran kan ada tuh ya. Biomasa yang mengandung gula pasti akan ketemu tuh metanol. Satu lagi gas alam yang sudah terbukti. Ya, jadi mengapa kita punya batu bara banyak kok kita belum manfaatkan jadi metanol? Gitu. PR kita. Kenapa kita punya batu bara banyak? Kenapa belum teroptimalkan PR kita? Ini belum sampai, apalagi diturunkan menjadi dimetil ether yang saat ini lagi menjadi programnya pemerintah. Gimana menurunkan LPG? LPG itu bisa disubstitusi dengan dimetil ether. Padahal turunannya dari mana? Dari metanol. Jadi ini PR kita adik-adik. Coba bayangkan kita sekarang impor LPG ya. Kita impor LPG karena apa? Sebagian besar kebutuhan kita nggak cukup produksinya. Jadi kita masih net impor LPG. Padahal LPG itu dimetil ether, LPG bisa disubstitusi dengan dimetil ether. Meskipun dimetil ether itu secara energi 75%-nya LPG. Jadi kita membutuhkan lebih banyak. Enggak masalah. Dan untuk ke situ larinya dari metanol. Metanol punya 3 sumber. Gas alam, batu bara, biomasa. Mengapa kita nggak bisa manfaatkan itu? Kok kita impor? Padahal di Indonesia banyak. Padahal kalau kita bangun pabrik itu, berapa tenaga kerja yang bisa terserap? Berapa tenaga kerja teknik kimia yang bisa masuk ke sana? Benar nggak?
Berapa industri sektor penunjang yang bisa di-create dari industri tersebut? Besar sekali. Jadi, dan investasinya juga tidak terlalu banyak. Kita bisa berpartner, ya. Jadi itu, ya, ini semua adalah PR kita. Termasuk metil esat sampai sini, etilen, propelen yang tadi nanti saya sampaikan, propelen itu masih impor, gitu ya. Propelen masuknya ke sini, akrilik asid ini, turunan ini dipakai untuk OR. EOR itu adalah Enhanced Oil Recovery. Untuk menaikkan lifting minyak, produksi minyak. Diinjek dengan kimia supaya kemudian minyaknya bisa naik kembali. Bisa berproduksi kembali. Itu PR kita. Padahal kita sekarang menaikkan 600 juta barrel menjadi 1.000. Itu membutuhkan EOR kimia yang banyak. Ya, dari sini. Tapi ini langkah ke sini belum ada, ini baru satu, itu aja dari gas alam, ini belum ada, baru kecil-kecil, bahkan ini belum ada di sini. Amonia sudah ada, tapi dari gas alam belum dari situ, ya. Jadi masih bolong-bolong. Dan itu peluang industri, dan itu peluang pertumbuhan tercapai 8%. Ya, oke, next slide. Batu bara, gas alam. Gas alam adalah lebih mature. Kalau diperhatikan yang kuning sudah banyak ya. Itu sudah beroperasi karena Pertamina, ya kan? Gas alam Pertamina ini beberapa dari Pertamina dan dari swasta sudah pada masuk dari gas alam. Yang kuning-kuning sudah beroperasi. Tetapi perhatikan yang tahap konstruksi yang merah. Merah, masih tahap konstruksi baru sedikit. Ya, untuk menambah ke sini. Tapi perhatikan yang kasih tanda merah, Ibu kasih tanda merah. Itu potensinya masih impor. Beban ada produksi tapi kecil. Dibandingkan dengan demand atau kebutuhan dalam negeri masih besar gapnya. Sehingga ini masih impor, metanol impor, etilen impor, polietilen impor, etilen glikol impor. Metanol, mana metanol, lari ke sini. Inilah ke sini, tadi arahnya ke sana. Ini itu impor. Ya, jadi mari adik-adik kimia, yuk kita pikirkan ini. Yuk sekarang apa sih Bu? Saya mahasiswa ini saya bisa berperan apa? Oke, adik-adik pelajari ini. Lalu adik-adik dalami. Dalami ini. Lalu adik-adik kemana passionnya? Passionnya mau kemana? Mau ke oil and gas atau mau chemical, atau mau ke food, atau ke mau special chemistry tadi, yang kecil-kecil tadi, ester, apa namanya, farmasi dan sebagainya, yang nilai tambahnya besar, ya. Mau di hulu atau di hilir, banyak. Mau industri hulu atau industri hilir, gitu, ya. Banyak sekali terbuka luas. Tetapi kalau industrinya belum ada, ya kita mau kerja di mana, benar nggak? Itulah tugas pemerintah. Tetapi jangan sampai pada waktu pemerintah sudah menyiapkan, karena pemerintah sekarang tonnya ke industri, nggak ada tenaga kerjanya. Karena yang masuk ke teknik sudah berkurang, karena maunya instan. Instan, YouTuber aja deh. YouTuber, just tip aja deh, udah lumayan just tip. Gitu kan. Pasti pada tahu ya, kok ibu kok just tip, iya dong. Tahu, reseller aja deh. Itu kan nggak sustain, ya. Itu ya boleh, itu sambilan aja, masih bisa, ya. Tetapi kalian harus membangun, karena kalian itu ada di sektor pembangunan. Sarjana teknik itu memang agennya pembangunan, pembangunan fisik yang dilakukan, ya. Itu di situ, ya. Oke, ini next slide. Ini Indonesia punya sawit terbesar di dunia. Dan kita mendapatkan devisa sawit ini besar sekali. Dari ekspor sawit, Indonesia mendapatkan 50% devisa dari sawit loh. Pendapatan devisa 50% dari sawit, ingat. Jadi dia penyumbang. Tetapi R&D kita, Research and Development untuk mengelola sawit sampai di titik ini,
kali value added-nya. Masih banyak merah. Nih, DME aja saya masih merah. Bioplastik masih merah. Terang palm ini masih merah. Dan itu baru dari biomasa adik-adik. Biomasa. Sawit ada dua, minyaknya sama biomasanya. Batangnya, ya, tangkainya, cangkangnya. Itu semua habis ternyata. Biomasa ini sebenarnya anugerah dari Tuhan. Kita diberi limpahan sawit, itu anugerah dari Tuhan. Dua dia, minyaknya bisa, biomasanya bisa. Dan adik-adik lihat value added-nya kali loh. 5 kali ini kita tulis di situ 300 US dollar per ton sampai kepada 4.000 per ton. Kalau mau diolah. Sementara kita masih di mana, Dek? 300 di CPO. Udah bisa menghasilkan devisa 50%. Coba. Ya. Tapi jangan, ya Bu, segitu aja udah cukup, Bu. Ya nggak bisa. Nggak bisa, itu nggak create tenaga kerja. Nggak create tenaga kerja. Di sini create tenaga kerja. Ke sini create tenaga kerja. Jumlah penduduk, bonus demografi mau kemana? Harus ada create tenaga kerja. Nah, jadi arah kita udah ke sana. Adik-adik pelajari keilmuannya, pemerintah menuju ke sana, tetapi ingat pemerintah menuju ke sana butuh dukungan sumber daya dan butuh adik-adik yang sudah siap. Oh saya mau ke sini, oh saya mau ke sini, saya menyumbangkan sini. Butuh penelitian-penelitian inovasi dan sebagainya. Saya mau meneliti ini. Disitulah letak peran adik-adik mahasiswa. Ya, peran adik-adik mahasiswa ya memang belajar, tapi belajarnya yang fokus. Belajarnya yang fokus, yang terarah, yang sesuai nanti inline dengan arah pembangunan nasional. Tadi saya sebutkan, makanya di awal saya sebutkan arah pembangunan nasional itu menjadi dasar. Ya, dulu saya nggak ada kuliah kapital selekta seperti ini. Dulu saya nggak ada kuliah tamu. Jadi nggak ngerti pemerintah tuh mau kemana. Tapi waktu itu pelajarannya disuruh ngapalin GBHN, Replita 1, Replita 2, apal di luar kepala. Menteri-menteri aja apal karena menterinya ya itu lama gitu ya. Jadi sempat ngapalin. Kalau sekarang, oh udah ganti lagi ya menterinya ya. Nah, gitu kan. Dulu enggak, apal saya. Replita 1, arah pembangunan industri yang berkelanjutan berdasarkan kepada ini pertanian, apal, apal. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sampai sekarang kalau saya ditanya masih bisa, gitu kan. Gitu. Ya, beda. Tetapi bukan berarti ada ini tantangan. Ini tantangan. Adik-adik harus sering memahami ini negara ini mau kemana. Karena adik-adik adalah tadi saya titipkan kepada adik-adik agen pembangunan. Ya, adik-adik sarjana teknik itu agen pembangunan. Kalau nggak ada sarjana teknik, nggak ada pembangunan. Fisik ya, saya bicara fisik ya. Itu pembangunan fisik, mau infrastruktur teknik sipil, mau infrastruktur yang ketenagalistikan, mesin, elektro, mau industri, ya industri kimia, mesin masuk, elektro masuk. Tapi core-nya kita, ya sadari itu ya, itu menjadi beban adik-adik. Ya, nih masih banyak ya, itu yang di atas juga masih banyak, masih banyak. Jadi masih banyak. Ini saya berikan kepada adik-adik pelajari ini. Adik-adik akan ketemu passionnya, ya. Lakukan karena bekerja dengan passion itu menjadi enjoy. Ya, bekerja dengan passion itu menjadi kebahagiaan. Tetapi kalau bisa passionnya ya yang cuannya banyak nanti. Ya, passionnya menjadi profesi insinyur yang memang akan cuannya banyak. Sehingga kita welfare bisa bisa bahagia, sejahtera, ya. Sejalan dengan juga mensejahterakan negara ini gitu. Ya, next slide. Kelihatannya sudah selesai saya. Iya. Baik, hari ini saya sudah selesai. Dipersilahkan untuk ada tanya jawab.